Wa bainahuma hijab. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada hijab. Hijab banyak ulama menafsirkan dengan sur, ya, yaitu semacam pagar, semacam dinding yang bangunan intinya yang menghalangi antara mereka berdua, membatasi antara penghuni surga dengan penghuni neraka, ya. Seperti firman Allah, wa duriba bainahum bisur. Ketika Allah membuat pagar menghalangi antara orang beriman dengan orang-orang munafik. Tapi ini hijab antara penghuni surga dengan penghuni neraka, ya. Tapi hijab tersebut diartikan dengan semacam tembok atau dinding, ya. Wa 'alal a'raf, namun dinding tersebut memiliki sifat a'raf. A'raf secara bahasa Arab jamak dari urf, yaitu suatu yang tinggi. Suatu yang tinggi. Makanya dikatakan urfud dik. Urfud dik itu jenggernya ayam. Itu bahasa Arabnya urf. Urfud dik artinya jenggernya ayam, yang letaknya di atas. Demikian juga disebut dengan urful faras. Urful faras itu kuda. Kita tahu kuda di atas lehernya ada rambut yang bergerak-gerak, itu namanya urful faras, ya. Kalau dia datang dari jauh kelihatan di atas kepalanya ada semacam rambut yang indah yang bergerak-gerak, itu namanya urf. Jadi a'raf ini intinya para ulama sepakat adalah suatu tempat yang agak tinggi. Yang di atas sur tadi, di atas pagar tadi ada tempat yang tinggi. Di situ ada sekelompok lelaki yang mereka bisa melihat penghuni surga dan mereka bisa lihat penghuni neraka. Disebut dengan ashabul a'raf, orang-orang yang ditahan di tempat tersebut. Tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka jahanam. Kata Allah, wa 'alal a'rafi rijalun. Dan di atas a'raf tadi saya katakan tempatnya agak tinggi. Jadi kalau kita kasih gambaran untuk ukuran dunia, yaitu semacam pagar. Di atas pagar itu ada tempat untuk melihat. Agak tinggi dikit, disitulah orang-orang berdiri untuk melihat kanan dan kiri. Ini gambaran kalau di dunia. Di akhirat nanti kita nggak tahu seperti apa. Ya. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Di atas a'raf tersebut, tempat yang tinggi tersebut, ada sekelompok lelaki, rijal, ya'rifuna kullan bisimahum, yang mereka mengenali masing-masing penghuni surga dan penghuni neraka dengan ciri-ciri mereka. Penghuni surga ada ciri-cirinya seperti wajah yang putih, yang berseri-seri dengan penuh kenikmatan. Penghuni neraka juga terlihat dengan ciri-cirinya, wajah hitam, tersiksa, terhina. Seperti itu. Mereka kenali, ini penghuni surga, penghuni neraka. Ya. Wa nadau ashabal jannah, kemudian mereka berbicara dengan penghuni surga. Ansalamun alaikum, mereka mengatakan assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka belum masuk surga dan mereka ingin masuk surga. Mereka masuk surga. Jadi mereka melihat penghuni surga dan mereka berbicara dengan penghuni surga. Sama, kita enggak tahu bagaimana caranya, intinya mereka berbicara dengan penghuni surga, mereka mengucapkan salam dan mereka ingin masuk surga namun mereka tidak masuk surga, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza surifat absaruhum, ketika pandangan mereka dipalingkan. Tilqa ashabin nar, di wajah mereka dipalingkan untuk melihat penghuni neraka jahanam. Kenapa Allah menggunakan kata wa idza surifat, dipalingkan? Karena asalnya mereka enggak mau lihat neraka. Pemandangan neraka itu buruk, mengerikan, menyedihkan. Tetapi Allah membuat mereka untuk melihat. Seakan-akan mereka enggak mau lihat tapi dipaksa untuk melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka lihat bagaimana penghuni neraka yang tersiksa. Wa idza surifat, ketika dipalingkan pandangan mereka tilqa ashabin nar, ke arah penghuni neraka jahanam, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Rabb kami, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Jangan masukkan kami ke situ. Sungguh mengerikan. Ya, sungguh mengerikan. Taib. Siapa ashabul a'raf ini? Orang-orang di atas a'raf ini. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat mereka adalah malaikat yang Allah sebut rijal karena malaikat tidak berjenis kelamin, namun dianggap kalau digunakan dhamir kata ganti selalu dengan menggunakan kata ganti laki-laki. Ya, kalau Jibril kita menggunakan huwa, padahal malaikat bukan laki-laki, buat perempuan. Tapi menggunakannya huwa, yaitu dia, kata ganti laki-laki, ya. Seperti dalam Inggris juga ada kata ganti laki-laki, kata ganti perempuan, tapi digunakan kata ganti laki-laki. Ini pendapat, namun pendapat ini lemah karena asalnya ketika Allah mengatakan rijal berarti dari manusia, bukan dari malaikat. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya ashabul a'raf adalah rijalun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yaitu orang-orang yang kebaikan mereka setelah ditimbang
di mizan dengan keburukannya sama. Sama, kebaikan dan keburukan sama sehingga mereka tidak divonis masuk surga dan tidak divonis masuk neraka. Mereka ditahan. Sehingga mereka gelisah, takut, ya. Gimana ini? Mereka lihat surga, mereka ingin masuk tapi mereka enggak bisa masuk. Mereka melihat neraka, mereka berdoa karena mereka enggak yakin. Mereka, ya Allah, jangan sampai kami masuk neraka. Karena keputusan belum ada. Enggak jelas, ya. Belum jelas bagi mereka maksudnya. Mereka ini mau kemana? Karena kebaikan mereka sama dengan keburukan mereka, ya. Namun karena rahmat Allah mendominasi kemurkaan Allah, akhirnya mereka masuk surga. Jadi mereka ditahan terlebih dahulu, ya. Karena kondisi mereka yang demikian, satu tempat yang mereka melihat penghuni surga, penghuni neraka, akhirnya mereka dimasukkan surga. Ini pendapat kedua. Ada Al-Qurtubi menyebutkan banyak pendapat, tapi di antara pendapat yang kuat di antaranya ini, kemudian pendapat yang ketiga, sebenarnya mengatakan bahwasanya Ashabul A'raf adalah mereka penghuni surga asalnya, tapi mereka memiliki dosa-dosa kecil yang belum terhapuskan dengan musibah yang mereka alami ketika di dunia, dengan penderitaan yang mereka alami ketika di dunia, dengan ujian-ujian yang mereka alami ketika di dunia, dengan dahsyatnya padang mahsyar pada ketika mereka dibangkitkan. Jadi dosa-dosa mereka masih tersisa. Tapi dosa-dosa ini tidak pantas buat mereka masuk neraka. Harus dibersihkan. Di antaranya dosa-dosa tersebut dibalas bukan dengan neraka jahanam, tapi dibalas dengan ditahan. Kegelisahan yang mereka rasakan ini cukup untuk menghilangkan dosa-dosa yang tersisa pada diri mereka. Kita tahu sebagian orang masih tidak memiliki sebagian dosa, namun tidak pantas untuk dimasukkan neraka jahanam. Misalnya seperti orang-orang yang lewat sirat. Sebagian mereka masih terkena tercabik-cabik, tapi munajjah, tapi diselamatkan. Sehingga cabikan-cabikan besi-besi tajam di sirat tadi cukup menghapuskan dosa-dosa mereka untuk mereka masuk. Karena mereka punya dosa, namun dosa tersebut tidak membuat mereka masuk neraka. Cukup dibersihkan dengan cabikan-cabikan besi tajam, ya, khatatif dan kalalib, ya, besi-besi tajam. Mereka terluka-luka tapi mereka selamat, ya. Mereka selamat. Sama seperti ini Ashabul A'raf. Ini pendapat, ya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka sebenarnya penghuni surga, namun ada dosa-dosa yang mereka harus dihapuskan dengan cara mereka dibuat gelisah, ditahan di atas A'raf. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua, bahwasanya mereka adalah kaum tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Dan ini kaum yang kebaikan mereka dan keburukan sama, sehingga mereka belum diputuskan masuk surga, ditahan dulu. Dan ini banyak datang tafsiran dari para salaf, datang tafsiran dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak salaf dan khalaf yang mereka berpendapat dengan pendapat ini, bahwasanya Ashabul A'raf adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Oleh karenanya di antara tafsiran, wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha hum yatma'un, mereka berbicara dengan penghuni surga, mereka mengucapkan assalamu alaikum lam yadkhuluha hum yatma'un, mereka belum masuk ke dalam surga padahal mereka berharap. Ini tafsiran tadi kita sebutkan, tafsiran pertama. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka belum masuk neraka, belum masuk surga padahal mereka ingin masuk surga. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua tentang ayat ini, lam yadkhuluha hum yatma'un, maksudnya mereka masuk surga pun dengan perasaan setengah putus asa, yaitu mereka tidak tamak karena mereka tahu kondisi mereka. Mereka masuk surga bukan dalam kondisi tamak, dalam kondisi semangat, dalam kondisi berharap-harapan yang tinggi, tapi mereka masuk surga dalam kondisi semacam ada kekhawatiran, kegelisahan, ya, karena kondisi mereka, ya. Kondisi mereka yang tadi kebaikannya sama dengan keburukan, sehingga ketika masuk surga pun mereka masih ada rasa kekhawatiran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang kuat bahwasanya Ashabul A'raf adalah orang-orang yang sama kebaikan dan keburukan mereka. Tapi kita lanjutkan. Ketika penghuni Ashabul A'raf melihat penghuni neraka, padahal mereka tidak ingin lihat tapi diperlihatkan, dan mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, ya Allah, jauhkanlah kami, jangan sampai kami termasuk mereka. Kemudian kata Allah, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Maka Ashabul A'raf menyeru kepada sekelompok lelaki, ya,
ya'rifunahum bisimahum. Saya lupa. Di sini ashabul a'raf disebut dengan rijal. Wa 'alal a'rafi rijalun. Di atas a'raf ada sekelompok lelaki. Namun sebenarnya mengatakan rijal di sini adalah ghalabah. Artinya ada laki-laki, ada perempuan. Cuma disebutkan secara mendominasi ya laki-laki. Artinya ada orang-orang. Ada laki-lakinya, ada juga perempuannya. Namun nasib mereka sama. Kebaikan dan keburukannya sama. Tapi kita lanjutkan ayat 48. Wa nada ashabul a'rafi rijalan. Maka ashabul a'raf menyeru kepada rijal, sekelompok lelaki, ya'rifunahum bisimahum. Yang mereka kenal mereka dengan ciri-ciri mereka. Ya. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ini orang-orang spesial di neraka yang mereka mungkin punya ciri-ciri khusus di neraka. Karena dulu mereka di dunia ternyata kaya raya, punya kedudukan tinggi, punya jabatan tinggi, kehidupan mewah, ya. Oh, ternyata mereka di neraka. Ashabul a'raf lihat ternyata mereka di neraka. Dikenali, oh ini orang-orang dulu di dunia kaya raya luar biasa, mengumpulkan harta, aset mereka banyak, ya. Maka ashabul a'raf berkata, qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Tidak bermanfaat bagi kalian apa yang kalian kumpulkan selama ini di dunia. Wa ma kuntum tastakbirun, dan juga tidak bermanfaat bagi kalian apa yang kalian bangga-banggakan selama ini di dunia. Kalian kumpulkan harta, kalian meraih jabatan, kalian sombong, kalian angkuh, tidak bermanfaat di akhirat. Kalian masuk neraka jahanam. Tidak bermanfaat. Ini orang-orang ashabul a'raf berbicara dengan penghuni neraka khusus. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Tidak bermanfaat apa yang kalian kumpulkan selama di dunia dan apa yang kalian sombongkan. Benar. Dikarenanya penghuni neraka ketika mereka masuk neraka, ya, mereka mengatakan ma aghna anni maliyah. Ya, tidak bermanfaat hartaku. Halaka anni sultaniyah, hilanglah kekuatanku, kekuasaanku hilang, ya. Dan tidak bermanfaat harta yang mereka kumpulkan, tidak bermanfaat pengikut mereka, tidak bermanfaat jabatan mereka, tidak bermanfaat teman-teman mereka, enggak ada bermanfaat, ya. Tidak bermanfaat. Kemudian ashabul a'raf berkata, ahaula'i alladziina aqsamtum la yanalahumullahu birahmah, la yanaluhumullahu birahmah, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ternyata ashabul a'raf melihat di antara penghuni surga ada orang-orang miskin yang dahulu diejek oleh orang-orang kaya di neraka jahanam. Dulu mengejek orang miskin, orang-orang lemah, mungkin rakyat jelata, mungkin orang-orang rendahan, orang bawahan, ya. Dihina oleh orang-orang penghuni neraka tersebut ketika di dunia. Di mana orang-orang kaya-kaya ini yang mengumpulkan harta yang banyak pernah bersumpah, kalian orang miskin-miskin ini, orang-orang rendahan ini, ya, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Maka ashabul a'raf berkata, ahaula'i alladziina aqsamtum. Wahai penghuni neraka yang kalian dulu kaya raya, ahaula'i alladziina aqsamtum. Lihatlah mereka sana yang dahulu kalian ketika di dunia kalian bersumpah kalian ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Apa yang dikatakan kepada mereka? Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran tentang apa yang kalian dapati, wa la antum tahzanun, tidak ada kesedihan terhadap apa yang kalian tinggalkan. Ini sama ejekan. Ashabul a'raf melihat mereka, ya gimana kalian dulu ngejek-ngejek yang sana, ternyata yang kalian ejek masuk surga. Ya. Yang kalian bilang ini yang tidak akan dapat rahmat Allah, mereka mengukur rahmat Allah adalah kekayaan, anugerah, ternyata mereka dapat rahmat Allah di surga. Ini pendapat pertama yang dipilih oleh banyak ulama. Jadi yang berbicara ashabul a'raf mengejek penghuni neraka yang ketika dunia suka mengejek penghuni surga yang miskin. Pendapat kedua di kalangan para ahli tafsir, pernyataan ahaula'i alladziina aqsamtum la yanaluhum birahmah udkhul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun adalah perkataan para malaikat atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ketika ashabul a'raf melihat penghuni neraka yang mereka kenal, orang-orang kaya yang punya jabatan, yang punya harta yang banyak, kemudian ashabul a'raf berkata, ya, qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Apa yang kalian kumpulkan selama ini tidak bermanfaat ternyata. Kalian ternyata masuk neraka. Akhirnya penghuni neraka ngejek juga ashabul a'raf. Kalian juga tidak bakalan masuk neraka. Kalian bakalan masuk neraka. Kalian kenapa tidak masuk surga? Kalian ada masalah. Ternyata penghuni neraka juga ngejek ashabul a'raf. Kalian belum masuk surga, berarti kalian tidak bermasalah. Kalian tidak bakalan masuk surga, kalian akan menemani kami di neraka, ya. Ketika itu penghuni neraka mengejek ashabul a'raf, ternyata kemudian malaikat berkata, ahaula'i, masuk di malaikat di antara mereka, ahaula'i aqsamtum.
alladzina aqsamtum la yanalhumullahu birahmah. Wahai penghuni neraka, kalian bersumpah bahwasanya penghuni Ashabul A'raf tidak akan masuk, tidak mendapat rahmat Allah. Sekarang udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga wahai Ashabul A'raf. Ini dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir, ya. Wallahu alam bishawab.